Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat, tetap kuat, tetap setia, karena Allah kita itu setia. Kita belajar bahwa kunci perkenanan Tuhan adalah di mana kita mengamalkan, mengaplikasikan kebenaran. Firman Tuhan itu tidak bisa kita aplikasikan kalau kita tidak tetap di dalam firman dan firman-Nya tidak tetap di dalam kita. Karena itu Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Kata tinggal menggunakan kata meno, tetap, tidak kemana-mana. Dan kita sudah belajar bahwa perkenanan Tuhan ini akan membawa penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita berkenan kepada Allah, kita belajar kemarin, kita akan berada pada posisi di mana Allah menyertai hidup kita. Seperti Yusuf dan Daud. Sehingga kita lihat mereka mengalami kemenangan-kemenangan dan keberuntungan-keberuntungan. Bagaimana ketika Daud disertai Tuhan, dia terus mengalami kemenangan. Ketika Yusuf disertai oleh Tuhan, orang-orang yang seharusnya berlaku kejam kepada dia, Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka berbelas kasihan. Bahkan mereka bisa melihat bagaimana hidup Yusuf disertai oleh Tuhan, sehingga Potifar menyerahkan segala sesuatunya untuk dikelola oleh Yusuf. Karena itu perkenanan Tuhan bukan hanya membuat kita beruntung dan berhasil, tapi perkenanannya akan membuat kita mampu melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, menjadi perintah-perintah Tuhan, sehingga kita bisa akurat dengan Tuhan, seperti yang terjadi dengan Nuh dalam kitab Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh tepat melakukan perintah Tuhan. Nuh akurat, tidak melenceng, tidak keluar sasaran. Karena itu kenapa ada banyak orang Kristen gagal hidup di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, gagal dalam prinsip hukum-hukum Tuhan, tidak bisa seperti Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jawabnya sederhana, karena tanpa penyertaan Tuhan, tanpa perkenanannya, tanpa kasih karunia-Nya, kita nggak bisa. Alkitab berkata bahwa dalam diri kita ada hukum dosa, hukum yang selalu menentang hukum Allah. Karena itu nggak heran ketika Paulus berkata kepada gereja di Roma, orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa tidak mungkin berkenan kepada Allah? Di ayat sebelumnya dikatakan, keinginan daging itu dia berseteru, berlawanan dengan Allah. Kenapa berlawanan? Karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Kita nggak mungkin bisa melakukan hukum-hukum Tuhan kalau kita berseteru dengan Tuhan. Dan itu jelas nggak mungkin, karena kita nggak mampu, kita nggak bisa tunduk, kita nggak bisa takluk. Bayangin kalau kita disuruh jalan 1 mil, gak mungkin kita jalan 2 mil, mungkin kita udah komplain sana, komplain sini. Kan kita lihat banyak orang hari ini gak bertumbuh. Kenapa? Dia cuma kebaktian tapi hidupnya tetap di dalam daging, sehingga dia gak berkenan kepada Allah. Dia bekerja keras tapi selalu kosong. Dia melakukan banyak hal tapi tidak terjadi kemajuan secara rohani. Karena gak mungkin, dia komplain terus, gak pernah selesai. Bukankah Alkitab berkata bahwa salah satu penyebab kenapa orang Israel gagal masuk tanah Kanan, karena mereka komplain terus sama Musa, komplain sama Tuhan. Musa, apakah di Mesir kurang kuburan? Musa, nanti kurang roti, kurang ini, kurang ini, semua kurang. Jadi orang-orang yang hidup dalam daging gak mungkin berkenan kepada Allah, karena memang dia gak bisa taat, dia gak bisa bersyukur, dia gak bisa melakukan firman Tuhan. Yang ada cuma dia tahu tapi dia komplain, gak bisa bersyukur. Marah terus kerjanya, kritik terus kerjanya, salah semua orang. Saya mau berkata bahwa orang yang bijak itu bukan orang yang pandai melihat kesalahan orang. Orang yang bijak itu dia adalah pandai menemukan kekurangan, kesalahan, kelemahannya sendiri.
Tuhan Yesus berkata bahwa ada orang, dia bisa melihat balok, dia nggak bisa lihat balok di matanya, tapi dia bisa lihat selumbar di mata orang. Kesalahan yang kecil di mata orang, selumbar sedikit dia bisa lihat, padahal matanya ada balok, kelilipan balok dia nggak tahu, tapi dia bisa lihat. Ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bijak. Dia hidup dalam daging, dia lebih pandai menemukan kelemahan, kesalahan, dosa orang daripada menemukan kelemahan, kesalahan, dan dosa diri sendiri, sehingga dia tidak mengalami kemajuan secara rohani. Kenapa? Karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Dia selalu berseteru, bertentangan dengan Allah, dan hal itu memang tidak mungkin. Dan kalau kita Kristen daging, nggak mungkin berkenan kepada Allah. Arahnya kemana? Dalam ayat 6-nya, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, kita lihat, jadi nggak mungkin. Tapi perkenanan Tuhan akan membawa hidup kita mampu melakukan. Kita nggak bisa, kekuatan kita ini nggak bisa. Ketika ada satu hari seorang wanita berkata kepada istri saya, "Ibu pendeta, nggak mungkin lah saya bisa mengampuni suami saya. Dia sudah keras sama saya begini, macam-macam. Nggak mungkin lah, nggak bisa." Istri saya berkata, "Kalau kekuatan kamu pasti nggak bisa." Kita nggak bisa mengiring Tuhan dengan kekuatan kita, menjalani perkenanan Tuhan dengan kekuatan kita nggak bisa, menyenangkan Tuhan dengan kemampuan kita nggak bisa. Kita butuh kasih karunia, kita butuh perkenanan Tuhan, sehingga kita bisa keluar dari kutuk kehidupan ini. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan, yang mengandalkan manusia terkutuk. Dia seperti pohon yang ada di padang gurun, padang asin, tandus, sunyi, sepi. Dia nggak akan pernah mengalami hal-hal yang baik. Jadi kita betul-betul fokus, coba bangun bagaimana kita bisa tenggelam dan hidup di dalam perkenanan Allah, sehingga ada kasih karunia, sehingga kita bisa mampu mengasihi, mengampuni, melayani Tuhan, tidak kepahitan. Kan hari ini banyak sekali orang-orang pelayanan, orang-orang Kristen kecewa, sakit hati, marah, kepahitan, lalu mulai menjelekan, dan lalu mereka lari tinggalkan Tuhan, dan muncul di sosial media, ditanggapi lagi beragam, ya kan? Akhirnya sepertinya kita nggak melihat ada Tuhan di sana. Kenapa? Karena kita ketemu dengan orang-orang yang berjalan dengan kekuatannya, dengan dagingnya, sehingga dia nggak bisa melihat perkenanan Tuhan. Dia akan terus turun, bukan naik. Doa saya, kita bisa melihat perkenanan Tuhan dalam hidup kita, karena perkenanan Tuhan akan membuat kita mampu melakukan tepat seperti yang Nuh dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 itu, bagaimana Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saya berdoa, saudara yang mendengarkan saat teduh ini, biarlah perkenanan Tuhan menjadi kerinduan, menjadi fokus kita. Jangan biarkan iblis menipu kita, mengeluarkan kita dari hidup yang berkenan kepada Allah, dengan kita hidup di dalam kekuatan dan kemampuan manusiawi kita. Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua anak-anakmu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang terikat dilepaskan, setiap tekanan apapun dari dunia, dari iblis. Hari ini Tuhan ada ketenangan, ada kedamaian. Engkau yang menjadi pembela anak-anakmu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.